Kamu itu membosankan, gayamu kampungan. Tak seperti sahabatmu, ucap suamiku santai sepulang reuni. Hinaan itu merobek hatiku, namun sekaligus membuka mataku. 3 hari, hanya butuh 3 hari untuk mengubah air mata ini menjadi petaka bagi kalian berdua. Bersujudlah, tapi aku tak peduli. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hening. Hanya suara deru mesin mobil dan hembusan pendingin udara yang terdengar di dalam kabin kendaraan kami. Malam semakin larut, jalanan kota mulai lengang. Namun suasana di dalam mobil ini terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada udara malam di luar sana. Aku duduk di kursi penumpang depan, menautkan jemariku erat-erat di atas pangkuan, mencoba meredam gemuruh di dada. Kami baru saja pulang dari acara reuni kampus angkatan suamiku, Dimas. Seharusnya, ini menjadi malam yang menyenangkan. Aku sudah berusaha tampil sebaik mungkin, mengenakan gaun batik sederhana berwarna biru laut yang kubeli khusus untuk acara ini, memoles wajahku dengan riasan tipis agar terlihat segar, dan menata rambutku serapi mungkin. Di acara tadi, aku merasa semuanya baik-baik saja. Aku tersenyum pada teman-teman Dimas, menyalami istri-istri mereka, dan mencoba berbaur meski aku bukan alumni kampus itu. Namun, sejak kami melangkahkan kaki keluar dari gedung pertemuan dan masuk ke dalam mobil, wajah Dimas berubah masam. Dia membanting pintu mobil dengan keras, lalu memacu kendaraan dengan kecepatan yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku menoleh sedikit ke arahnya. Rahangnya mengeras, matanya menatap tajam ke jalanan seolah ingin menelan aspal di depannya. Ada amarah yang tertahan di sana, dan aku tahu, cepat atau lambat, bom waktu itu akan meledak. Mas, pelan-pelan sedikit bawa mobilnya, tegurku lembut, mencoba memecahkan ketegangan. Dimas tidak menjawab. Dia justru menginjak pedal gas lebih dalam saat lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil tersentak, membuat tubuhku terdorong ke sandaran kursi. Mas, ada apa sih? Kok diam saja dari tadi? Ada yang salah? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada sedikit mendesak namun tetap hati-hati. Aku takut salah bicara. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku sudah hafal betul tabiat Dimas. Dia tipe yang memendam sesuatu lalu meledakkannya di saat yang paling menyakitkan. Tiba-tiba, Dimas memukul setir mobil dengan telapak tangannya. Suara klakson berbunyi nyaring, mengejutkanku. Kamu itu bisa nggak sih kalau diajak acara orang itu menyesuaikan diri? Semburnya tiba-tiba. Aku terperangah. Maksud Mas apa? Aku salah apa? Aku sudah dandan rapi, aku sopan sama teman-teman Mas. Rapi apanya? Potong Dimas kasar. Dia menoleh sekilas ke arahku dengan tatapan merendahkan, tatapan yang membuatku merasa kerdil seketika. Lihat penampilanmu, Al. Batik kayak gitu dipakai ke acara reuni di hotel berbintang? Kamu lihat istri teman-temanku? Mereka pakai dress modern, elegan, wangi. Lah kamu? Kayak ibu-ibu mau ke pengajian komplek. Dadaku sesak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Gaun ini kupilih karena Dimas pernah bilang dia suka wanita yang anggun dan tidak neko-neko. Tapi sekarang, dia menghinaku karena pilihan itu. Mas, ini kan batik tulis halus. Harganya juga lumayan. Aku pikir Mas suka. Aku malu, Alia. Malu, teriak Dimas, suaranya memenuhi kabin mobil. Kamu itu membosankan. Gayamu kampungan. Kaku. Nggak asik diajak ngobrol. Teman-temanku tadi tanya, itu istrimu. Dim, kok pendiam banget? Kamu tahu rasanya kayak apa? Kayak aku bawa patung, bukan istri. Air mataku menetes satu persatu. Hinaan itu begitu spesifik dan menyakitkan. Aku memang bukan wanita sosialita yang pandai berbasa-basi tentang tas branded atau liburan ke Eropa. Aku adalah ibu rumah tangga yang menghabiskan waktuku mengurus rumah, mengatur keuangan agar cukup sampai akhir bulan, dan memastikan kemeja kerja Dimas selalu licin. Apakah semua pengabdianku itu tidak ada harganya hanya karena aku tidak pandai berdandan glamor? Coba kamu lihat sahabatmu tadi. Vera, ucap Dimas lagi. Nama itu meluncur dari mulutnya dengan nada yang sangat berbeda. Nada kekaguman.
Jantungku mencelos. Vera. Sahabatku sejak kuliah yang kebetulan juga satu kampus dengan Dimas. Meski beda jurusan. Vera memang datang ke reuni itu. Dia tampil memukau dengan gaun merah menyala yang memeluk tubuh rampingnya, sepatu hak tinggi berkilauan, dan riasan wajah yang bold. Dia menjadi pusat perhatian malam ini. Kenapa dengan Vera? Tanyaku lirih, perasaanku mulai tidak enak. Dia itu seumuran sama kamu, Al. Tapi lihat bedanya. Dimas mendengus, seolah membandingkan berlian dengan batu kali. Vera itu hidup. Dia pandai bawa diri, enak diajak ngobrol, wawasannya luas. Penampilannya wah, berkelas. Jauh lebih menarik darimu. Padahal dia juga kerja, sibuk, tapi dia bisa merawat diri. Gak kayak kamu yang di rumah terus tapi malah kucel. Mas. Suaraku bergetar hebat. Tega kamu ngomong begitu? Vera itu belum menikah, Mas. Dia punya banyak waktu dan uang buat dirinya sendiri. Aku ngurus rumah, ngurus kebutuhan Mas sendirian. Kita belum punya pembantu. Wajarlah kalau aku. Alasan? Potong Dimas cepat. Perempuan itu kodratnya harus cantik buat suami. Kalau kamu malas, ya jangan salahkan aku kalau mataku jelalatan lihat perempuan lain yang lebih segar. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat jantungku. Sakit. Perih sekali. Suamiku sendiri, laki-laki yang berjanji akan mencintaiku apa adanya di depan penghulu, kini terang-terangan membandingkanku dengan sahabatku sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya datar, santai, seolah dia baru saja mengomentari cuaca, bukan menghancurkan harga diri istrinya. Tak seperti sahabatmu, dia jauh lebih menarik darimu. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku seperti kaset rusak. Aku memilih diam. Percuma membantah Dimas saat dia sedang dalam mode menyerang seperti ini. Aku memalingkan wajah ke jendela, menatap lampu-lampu jalan yang memburam karena air mata. Namun, di balik rasa sakit yang mendalam ini, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Dimas memuji Vera terlalu detail. Aku ingat tadi di pesta, Dimas dan Vera tidak banyak mengobrol di depanku. Mereka hanya bersalaman sekilas, cipika-cipiki standar teman lama, lalu Vera sibuk dengan geng sosialitanya dan Dimas sibuk dengan teman-teman futsalnya. Tapi, kenapa Dimas bisa tahu kalau Vera enak diajak ngobrol? Kenapa Dimas bisa menilai wawasan Vera luas? Kapan mereka mengobrol sedalam itu? Bukankah setahu aku, mereka jarang berkomunikasi sejak kami menikah? Kecurigaan itu mulai tumbuh, kecil namun tajam. Mobil kami berbelok masuk ke halaman rumah kontrakan kami yang sederhana. Dimas mematikan mesin, lalu tanpa menunggu atau membukakan pintu untukku, dia langsung keluar dan melangkah masuk rumah. Dia meninggalkan aku sendirian di mobil yang gelap. Aku menghapus air mataku kasar. Tidak, aku tidak boleh lemah. Hinaan, kampungan, dan membosankan, ini tidak akan membuatku runtuh. Justru, ini adalah tamparan keras agar aku sadar. Ada yang tidak beres dengan suamiku. Dan ada yang aneh dengan hubungan suamiku dan sahabatku. Aku keluar dari mobil dengan langkah gontai namun pikiran yang mulai menyusun teka-teki. Malam ini mungkin aku akan menangis sampai bantal basah. Tapi besok, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari tahu kenapa Dimas bisa membandingkanku sedetail itu dengan Vera. Jika benar dugaanku bahwa ada sesuatu di balik pujian itu, maka Dimas salah besar telah meremehkan istri yang dia sebut kampungan ini. Matahari pagi menembus celah ventilasi kamar, namun sinarnya tak mampu menghangatkan hatiku yang beku sejak semalam. Mataku terasa bengkak dan perih akibat menangis diam-diam hingga dini hari. Di sampingku, sisi tempat tidur sudah kosong. Aku mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Dimas sudah bangun. Seperti robot yang sudah diprogram, aku bangkit. Rasa sakit hati akibat kata-kata, kampungan, dan membosankan masih terasa nyata, seolah baru diucapkan detik ini. Tapi aku menelannya bulat-bulat. Aku harus bersikap biasa saja. Jika aku menunjukkan kemarahan atau kesedihan yang berlarut-larut, Dimas akan semakin menjauh dan menutup diri. Dan jika dia menutup diri, aku tidak akan bisa menyelidiki apapun. Aku berjalan ke dapur, menyeduh kopi hitam kesukaan Dimas dan menyiapkan roti bakar.
Rutinitas yang sama selama 5 tahun, rutinitas yang semalam dia sebut membosankan. Tak lama kemudian, Dimas keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang. Aroma sabun maskulin menguar darinya. Dulu, aroma ini selalu membuatku merasa aman. Sekarang, aroma ini justru memicu rasa mual di perutku. Kopi sudah siap, Mas, kataku datar, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Dimas hanya bergumam pelan tanpa menoleh. Dia berjalan menuju lemari pakaian, mengambil kemeja kerja dan celana bahan. Aku perhatikan gerak-geriknya. Ponselnya. Ya, ponselnya. Benda pipi itu tergeletak di atas nakas. Tapi saat dia mengambil jam tangan, dia langsung memasukkan ponsel itu ke saku celananya dengan gerakan cepat. Biasanya, dia akan membiarkan ponselnya tergeletak di mana saja. Di meja makan, di sofa, atau di kasur saat dia mandi. Tapi pagi ini, dia membawanya bahkan ke kamar mandi tadi. Mas, nanti pulang jam berapa? Tanyaku sambil meletakkan secangkir kopi di meja rias. Biasa. Lembur kayaknya. Jangan tunggu aku makan malam. Jawabnya ketus sambil mengancingkan ke meja. Dia menyemprotkan parfum mahal yang baru dia beli bulan lalu. Katanya rekomendasi teman kantor. Oh ya, Mas. Jas yang dipakai semalam, taruh mana? Mau aku laundry atau cuci kering sendiri? Tanyaku, mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal teknis. Itu, digantung di balik pintu. Nanti kamu cek saku-sakunya, jangan sampai ada bon kantor yang kebuang. Perintahnya tanpa menatapku. Setelah Dimas menghabiskan kopinya dalam beberapa teguk dan berangkat kerja tanpa mencium keningku, kebiasaan yang sudah hilang 3 bulan terakhir, aku langsung beraksi. Suara mobilnya yang menjauh menjadi tanda dimulainya penyelidikanku. Aku mengunci pintu depan, lalu berlari kecil ke kamar. Jantungku berdegup kencang. Aku mengambil jas hitam yang tergantung di balik pintu. Jas yang semalam dia pakai saat menghinaku. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku bagian luar. Kosong. Aku merogoh saku bagian dalam sebelah kiri. Ada pulpen dan sapu tangan. Aku merogoh saku dalam sebelah kanan. Bingo. Ada beberapa lembar kertas yang diremas asal-asalan. Aku mengeluarkannya dan meratakannya di atas kasur. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat isinya. Struk parkir. Ini bukan struk parkir gedung pertemuan tempat reuni semalam. Ini struk parkir sebuah mal besar di pusat kota. Tanggalnya kemarin. Jam masuk pukul 11 siang, jam keluar pukul 14.30 siang. Tunggu dulu. Kemarin siang, Dimas bilang dia ada meeting di luar kantor dengan klien di daerah industri, yang lokasinya jauh dari pusat kota. Kenapa ada struk parkir mal di saku jasnya? Dan ada satu lagi. Struk pembelian dari sebuah toko kosmetik high-end. Toko yang menjual parfum dan kosmetik impor mahal. Struk itu mencatat pembelian 1 botol parfum wanita Rose Vanilla seharga 3 juta rupiah. 3 juta? Untuk parfum? Dimas bahkan marah besar saat aku membeli bedak seharga 200.000 bulan lalu. Dia bilang aku boros. Tapi dia menghabiskan 3 juta untuk parfum wanita? Aku mendekatkan jas itu ke hidungku. Aku menghirup dalam-dalam di bagian kerah dan bahu. Di sela aroma parfum maskulin Dimas dan bau rokok, ada aroma lain yang samar namun khas. Manis, lembut, sedikit powery. Aroma vanila dan mawar. Ingatanku langsung terlempar ke momen semalam saat aku bersalaman dengan Vera. Saat kami berpelukan cipika-cipiki, aroma inilah yang menguar dari tubuh Vera. Wangi yang sangat kuat dan mewah. Rose vanilla. Tubuhku lemas seketika. Aku terduduk di tepi ranjang. Jadi, kemarin siang, saat Dimas bilang meeting dengan klien, dia sebenarnya sedang di mal? Dan dia membelikan parfum untuk seseorang? Seseorang yang wanginya menempel di jasnya? Vera. Tapi, bukankah Vera bilang semalam di depan teman-teman lain bahwa dia baru saja mendarat dari Singapura sore hari, langsung ganti baju di bandara, dan meluncur ke tempat reuni? Dia bilang dia tidak sempat pulang ke rumahnya. Kalau dia baru mendarat sore, bagaimana bisa dia bertemu Dimas di mal jam 11 siang? Salah satu dari mereka berbohong. Atau lebih tepatnya, keduanya berbohong. Rasa panas menjalar dari dada ke kepalaku. Bukan lagi rasa sedih, tapi rasa marah yang membakar. Mereka pikir aku bodoh?
Mereka pikir karena penampilanku sederhana, otakku juga sederhana? Aku mengambil ponselku. Aku harus memastikan satu hal lagi. Aku mencari kontak Vera. Foto profilnya sedang tersenyum lebar di depan menara Eiffel. Sahabatku. Orang yang dulu sering meminjam catatanku saat kuliah. Orang yang kupeluk saat dia putus cinta. Aku menekan tombol panggil. Aku mengatur nafasku, mencoba memasang topeng, istri polos yang tidak tahu apa-apa. Halo, Al. Kenapa, Say? Suara Vera terdengar renyah di seberang sana. Ada suara bising di latar belakang, seperti suara hairdryer di salon. Hai, Ver. Sorry ganggu. Lagi di mana nih? Rame banget. Pancingku. Iya nih, lagi di salon. Biasa, perawatan abis perjalanan jauh kemarin kan capek banget. Muka kusam kena AC pesawat, jawab Vera santai. Kebohongannya mengalir begitu lancar. Oh iya ya, kan kamu baru mendarat sore kemarin ya? Gila sih, Ver. Kamu kuat banget, dari bandara langsung ke reuni. Padahal pasti jet lag, kataku, memuji sambil memasang perangkap. Iya beneran, aku tuh capek banget aslinya, Al. Pesawatnya delay pula. Aku baru keluar bandara jam 5 sore. Untung jalanan lancar, jadi bisa ngejar acara. Vera menambahkan detail kebohongannya. Aku tersenyum miris. Gocah. Wah, hebat deh kamu. Oh ya, Ver, semalam kamu wangi banget deh. Parfum apa sih? Mas Dimas sampai bilang, itu temenmu wangi banget, gak kayak kamu bau bawang. Aku tertawa kecil di akhir kalimat, tawa yang terasa pahit di lidahku. Hening sejenak di seberang sana. Lalu Vera tertawa, tawanya terdengar sedikit gugup namun tertutup rasa bangga. Ah, masa sih Dimas bilang gitu? Dia bisa aja deh. Itu parfum biasa kok, oleh-oleh dari Singapura kemarin. Namanya Rose Vanilla. Kenapa? Kamu mau? Nanti aku beliin deh kalau aku kesana lagi. Oleh-oleh dari Singapura, ulangku dalam hati. Bohong. Struk di tanganku jelas-jelas dari toko di Jakarta, tertanggal kemarin siang. Dimas yang membelikannya. Dimas yang memberikannya kemarin siang saat mereka bertemu diam-diam di mall, di jam di mana Vera seharusnya masih di pesawat, menurut ceritanya, dan Dimas seharusnya meeting. Gak usah repot-repot. Ver, cuma nanya aja. Ya udah deh, selamat perawatan ya. Biar makin kinclong, biar suamiku makin muji kamu. Tutupku. Haha, kamu tuh ada-ada aja. Bye, Al. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang perlahan gelap. Fakta sudah di tangan. Dimas dan Vera bertemu kemarin siang. Dimas membelikan parfum mahal itu. Mereka berdua berbohong soal keberadaan mereka. Dan malamnya, Dimas dengan berani membandingkanku dengan Vera, memuji Vera setinggi langit, padahal dialah yang mensponsori penampilan Vera itu. Uang 3 juta itu adalah jatah uang bulanan belanja dapur dan susu calon anak kami nanti, uang yang kami tabung mati-matian di rekening terpisah karena kami sedang program hamil. Aku mengecek aplikasi mobile banking di ponselku yang terhubung ke rekening bersama. Saldo berkurang 3 juta rupiah. Penarikan tunai di ATM Mall kemarin siang. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Gayamu kampungan, kata Dimas. Tentu saja gayaku kampungan, Mas. Karena uang yang seharusnya kupakai untuk merawat diri, kamu curi untuk mendandani selingkuhanmu. Air mataku kering seketika. Tidak ada gunanya menangis. Menangis tidak akan mengembalikan uangku. Menangis tidak akan membuat Dimas sadar. Aku berdiri, melipat struk parkir dan struk belanja itu rapi-rapi, lalu menyelipkannya ke dalam dompetku. Aku berjalan ke cermin rias, menatap wajahku yang tanpa make up. Wajah, kampungan, ini akan menunjukkan pada kalian berdua, betapa menakutkannya seorang istri yang sudah kehilangan rasa hormatnya. 3 hari, bisikku pada pantulan diriku sendiri. Aku kasih waktu kalian tertawa selama 3 hari. Setelah itu, kalian akan lupa caranya tersenyum. Aku mengambil laptop Dimas yang tertinggal di meja kerja. Dia ceroboh. Dia selalu meremehkanku, menganggap aku gaptek dan tidak akan mengerti isi laptopnya. Dia lupa, dulu saat kuliah, akulah yang mengerjakan skripsinya.
Laptop berwarna abu-abu metalik milik Dimas tergeletak di atas meja kerjanya yang berantakan di sudut ruang tengah. Benda itu terlihat seperti benda mati yang tidak berbahaya. Tetapi aku tahu, di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa menghancurkan sisa-sisa kepercayaanku. Dimas memang ceroboh, atau mungkin dia terlalu sombong. Dia pikir istri, kampungan, sepertiku tidak akan mengerti teknologi, tidak akan paham apa itu cloud, sinkronisasi, atau jejak digital. Dia lupa, akulah yang dulu mengajarinya cara membuat pivot table di Excel saat dia baru pertama kali masuk kerja. Aku duduk di kursi kerjanya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantung yang berpacu liar. Layar desktop terbuka. Wallpapernya masih foto kami berdua saat bulan madu di Bali. Senyum kami terlihat begitu lebar dan tulus di sana. Aku menatap wajah Dimas di foto itu, lalu menatap pantulan wajahku yang kusam di layar laptop. Kemana perginya laki-laki di foto itu? Apakah dia sudah mati dimakan ego dan nafsu? Aku tidak membuang waktu. Naluri pertamaku adalah memeriksa aplikasi pesan instan, WhatsApp web. Namun, Dimas cukup pintar untuk selalu logout dari sana setiap kali selesai menggunakan laptop. Kosong. Tidak ada riwayat login yang tersisa. Aku beralih ke browser. Google Chrome. Aku membuka riwayat penelusuran, history. Bersih. Dia baru saja menghapusnya. Hapus data penjelajahan 1 jam yang lalu, begitu tertulis di sana. Tapi, seperti yang kukatakan, Dimas ceroboh. Dia menghapus sejarah di browser, tapi dia lupa satu hal krusial. Akun Google-nya tersinkronisasi. Tanganku gemetar saat mengarahkan kursor ke ikon Google Photos. Aku tahu apa yang mungkin aku temukan, dan aku takut setengah mati. Klik. Halaman galeri terbuka. Ribuan foto termuat perlahan. Foto-foto terbaru yang muncul paling atas membuat napas tercekat di tenggorokan. Bukan, ini bukan foto syur atau foto ciuman. Ini jauh lebih menyakitkan dari itu. Ini adalah foto-foto, kehidupan lain, Dimas yang tidak pernah aku tahu. Ada foto struk makan malam di restoran steak mahal minggu lalu. Tanggalnya hari Jumat malam. Saat itu Dimas bilang dia lembur sampai jam 10 malam karena ada audit kantor. Aku menggulir ke bawah lagi. Ada foto tas tangan wanita merek Kate Spade. Tas berwarna merah marun. Aku memicingkan mata, memperbesar gambar itu. Tas ini persis seperti yang dipakai Vera di acara reuni semalam. Di foto itu, tas tersebut masih berada di dalam paper bag di kursi mobil Dimas. Tanggal fotonya 2 hari sebelum reuni. Jadi, tas mewah yang dipamerkan Vera semalam, yang membuat teman-teman lain berdecak kagum dan membuat Dimas membandingkanku dengannya, adalah pemberian suamiku. Darahku mendidih. Aku merasa seperti ditampar bolak-balik. Aku beralih ke Google Drive. Aku mencari folder-folder mencurigakan. Di antara folder, kerjaan kantor, dokumen rumah, dan skripsi, ada satu folder bernama Project V. Namanya terdengar profesional, seolah-olah itu proyek kantor. Tapi inisial, V, itu terlalu kebetulan. Aku membuka folder itu. Isinya adalah screenshot-screenshot bukti transfer mobile banking. Rupanya Dimas menyimpan ini sebagai arsip pengeluaran pribadinya. Betapa bodohnya. Mataku membelalak melihat nominalnya. Transfer ke Vera Anindya, 5 juta rupiah, keterangan, hadiah ultah, tanggalnya bulan lalu. Saat ulang tahunku, Dimas hanya membelikanku martabak manis karena alasan, lagi hemat. Pembayaran kartu kredit, 3.500.000 rupiah. Keterangan, parfum rose vanilla, ini struk yang kutemukan di jas. Transfer ke Hotel Mulia Senayan, 2.500.000 rupiah. Keterangan, deposit dinner. Transfer ke rekening bersama, tarik tunai 10 juta rupiah. 10 juta? Aku langsung membuka tab baru, masuk ke internet banking rekening tabungan masa depan kami. Rekening yang kami siapkan khusus untuk program bayi tabung tahun depan. Selama ini aku yang menyisihkan uang belanja, aku yang menahan diri tidak membeli baju baru, semua demi mengisi rekening ini. Saldonya berkurang drastis. 10 juta rupiah ditarik tunai seminggu yang lalu. Dimas bilang uang itu dipinjam kantor sebentar untuk dana talangan proyek, dan akan diganti bulan depan. Aku percaya. Bodohnya aku percaya begitu saja.
Ternyata uang itu dipakai untuk membiayai gaya hidup Vera. Uang yang kucari dengan keringat dan penghematan, dipakai untuk membeli tas, baju, dan makan mewah agar Vera terlihat berkelas dan menarik. Lalu, dengan uangku itulah Vera tampil cantik, dan dengan penampilan itulah Dimas menghinaku, kampungan. Biadab, desisku pelan. Air mataku tidak keluar lagi. Rasa sakit itu sudah melampaui ambang batas air mata. Kini yang tersisa hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Aku kembali ke folder Project V. Di sana ada satu file teks, semacam catatan harian digital atau draft surat. Judulnya, Notes. Aku membukanya. Isinya pendek, tapi cukup untuk membuatku ingin memuntahkan isi perutku. Ver, makasih ya udah nemenin aku belanja kemarin. Kamu bener, istriku emang kaku banget. Kalau dia tahu aku beli parfum semahal ini, pasti dia bakal ngomel soal harga beras. Beda sama kamu yang ngerti selera tinggi. Sabar ya, tahun depan kalau bonus cair dan rumah ini lunas, aku bakal cari cara buat lepas dari dia. Aku butuh pendamping yang bisa diajak ke kondangan tanpa bikin malu, bukan kayak pembantu. Aku membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Bukan kayak pembantu. Selama ini, aku bangun jam 4 pagi. Mencuci bajunya, menyetrika kemejanya sampai licin tanpa ada satupun kerutan, memasak bekalnya agar dia tidak sakit perut makan sembarangan, membersihkan rumah agar dia nyaman saat pulang. Aku melakukan tugas seorang istri dengan penuh pengabdian. Dan di matanya, itu semua hanyalah pekerjaan pembantu. Harga diriku hancur lebur. Bukan karena aku merasa rendah, tapi karena aku memberikan hidupku pada orang yang tidak tahu cara menghargai manusia. Aku menutup mata sejenak, membiarkan rasa sakit itu merasuk, lalu menguncinya rapat-rapat dalam kotak kebencian. Cukup. Tidak ada lagi Alia yang penurut. Tidak ada lagi Alia yang hemat demi masa depan semu. Dengan tangan yang kini stabil dan dingin, aku mulai bekerja. Aku tidak menghapus data-data itu. Aku menyalinnya. Aku mencolokkan flash disk milikku. Aku menyalin semua foto struk, semua bukti transfer, dan catatan menjijikan itu. Aku juga mengambil tangkapan layar, screenshot, riwayat lokasi Google Maps yang menunjukkan Dimas sering mampir ke apartemen Vera di jam pulang kantor. Setelah semua data tersalin, aku menghapus jejak aksesku di laptop. Aku membersihkan recehan files, mengembalikan posisi kursor, dan menutup semua aplikasi persis seperti semula. Aku mematikan laptop itu. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari pakaianku yang berisi baju-baju sederhana. Daster, kaos oblong, celana kulot murah. Kampungan, kata Dimas. Baiklah, Mas, gumamku pada ruangan kosong itu. Kamu bilang aku kampungan karena aku hemat. Kamu bilang aku membosankan karena aku setia. Sekarang aku tahu, modal, berkelasnya Vera itu dari uangku. Uang tabungan anak kita. Aku mengambil ponselku. Aku melihat saldo di rekening pribadiku, warisan dari mendiang ibu yang tidak pernah kusentuh, dan tidak pernah kuberitahukan pada Dimas. Jumlahnya cukup besar. Selama ini aku simpan untuk dana darurat jika ada apa-apa dengan orang tua atau keluarga. Aku rasa, darurat, itu adalah sekarang. Aku akan menggunakan uangku sendiri untuk mengubah permainan ini. Dimas ingin melihat wanita berkelas? Aku akan tunjukkan padanya wanita berkelas yang sesungguhnya. Tapi sebelum itu, aku butuh satu bukti pamungkas. Bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti visual. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang baru. Rasa sakit hati yang kemarin membakar dada kini telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar untuk sandiwara terbaik dalam hidupku. Aku bersikap sangat manis pada Dimas pagi ini. Aku tidak bertanya macam-macam, aku menyiapkan sarapan favoritnya, dan aku bahkan memijat bahunya sebentar sebelum dia berangkat kerja. Tumben kamu gak cemberut lagi kayak kemarin, komentar Dimas sambil mengunyah nasi goreng buatanku. Aku mikirin omongan Mas kemarin, jawabku dengan nada dibuat sedih dan pasrah. Mas bener, aku mungkin memang terlalu kucel. Aku mau belajar berubah, Mas. Demi Mas. Dimas tersenyum miring, senyum kemenangan yang sombong. Nah, gitu dong. Sadar diri itu penting. Jangan malas ngerawat diri. Lihat Vera, dia bisa kan? Iya, Mas.
Nanti aku mau tanya-tanya tips sama Vera, kataku polos. Bagus. Belajar tuh sama yang pro, sahutnya enteng, lalu berangkat kerja dengan perasaan bahwa dia telah berhasil mendidik istrinya. Begitu mobil Dimas hilang dari pandangan, aku langsung beraksi. Aku mandi, tapi kali ini aku tidak memakai daster. Aku memakai celana jeans dan kemeja putih, pakaian kuliahku dulu yang masih muat. Aku menguncir rambutku tinggi-tinggi. Aku mengambil kunci motor metikku. Motor butut yang jarang kupakai karena Dimas selalu melarangku pergi jauh-jauh. Sebelum berangkat, aku duduk di ruang tamu dan mengeluarkan ponselku. Aku menekan nomor Vera. Aku perlu satu bukti lagi. Bukti pengakuan dari mulut si pelakor sendiri. Aku menyalakan fitur perekam suara di aplikasi lain sebelum panggilan tersambung. Halo, Al? Tumben telepon lagi, suara Vera terdengar. Halo, Ver. Lagi sibuk nggak? Tanyaku dengan nada rendah diri yang kubuat-buat. Aku lagi sedih banget nih. Kenapa, Say? Cerita dong. Nada suara Vera berubah antusias. Dia tipe orang yang senang mendengar penderitaan orang lain, karena itu membuatnya merasa lebih baik. Kemarin Mas Dimas marah-marah lagi. Dia bilang aku kampungan, nggak kayak kamu. Dia banding-bandingin aku sama kamu terus. Ver. Katanya kamu cantik, modis, wangi. Aku membiarkan suaraku bergetar di ujung kalimat. Vera tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Ya ampun, Dimas jujur banget sih. Tapi ya gimana ya, Al? Laki-laki itu emang makhluk visual. Kalau di rumah disuguhi daster bau bawang terus, ya wajarlah matanya sepet. Hatiku panas mendengar ucapannya. Daster bau bawang? Padahal setiap dia main ke sini, dia lahap memakan masakan yang kubuat dengan daster itu. Iya sih, Ver. Makanya aku mau minta tolong, ajarin aku dandan dong. Kasih aku tips biar Mas Dimas nggak lirik cewek lain. Kamu kan selera Mas Dimas banget katanya. Pancingku lagi. Vera terdengar semakin besar kepala. Duh, Al. Dandan itu butuh modal, bukan cuma niat. Kamu kan pelit, maksudnya hemat banget. Beda aja beli yang di minimarket. Kalau mau kayak aku, perawatannya mahal. Dimas itu seleranya tinggi, dia suka cewek yang high maintenance, yang wangi parfumnya aja jutaan. Kayak aku gini loh. Oh gitu ya? Mas Dimas suka yang mahal ya? Pantesan dia muji kamu terus. Timpalku. Emang dia pernah bilang langsung ke kamu kalau dia suka gayamu? Seringlah, jawab Vera cepat. Kelepasan karena terlalu asik menyombongkan diri. Maksudku, ya pas reuni kemarin kan dia muji. Udah deh, Al. Saran aku ya, kamu terima nasib aja. Atau kalau enggak, ya kamu harus rombak total. Tapi apa Dimas mau modalin kamu? Kan uangnya dia tabung buat, ya buat hal lain yang lebih penting. Buat kamu, maksudmu? Teriakku dalam hati. Iya juga ya. Makasih ya, Ver. Sarannya. Kamu emang sahabat terbaikku, tutupku dengan nada sarkasme yang untungnya tidak dia sadari. Semangat ya, Al. Jangan lupa ngaca, tutup Vera sambil terkikik. Rekaman berhenti. Simpan. Sekarang aku punya bukti betapa busuknya hati Vera. Dia bukan sahabat. Dia ular berbisa yang menikmati kehancuranku. Jam menunjukkan pukul 11.30 siang. Aku segera memacu motor metikku menuju daerah Jakarta Selatan. Daerah Senopati. Berdasarkan data GPS yang kucuri dari laptop kemarin, hari ini mereka akan makan siang di sebuah restoran Jepang fusion yang sedang hits. Perjalanan memakan waktu 45 menit. Panas terik matahari membakar kulitku, debu jalanan menempel di wajahku, tapi aku tidak peduli. Rasa panas di hatiku jauh lebih membara. Aku memarkir motor agak jauh dari restoran itu, lalu berjalan kaki mendekat. Aku memakai masker medis dan topi agar tidak dikenali. Restoran itu berdinding kaca besar. Dari luar, aku bisa melihat suasana di dalam yang mewah. Lampu-lampu gantung estetik, meja kayu mahoni, dan pelayan yang membungkuk hormat. Aku mengintip dari balik tiang di seberang jalan. Mataku memindai setiap meja. Di sana, di meja dekat jendela, Dimas dan Vera. Mereka duduk berhadapan. Vera memakai blus sutra berwarna krim yang memamerkan leher jenjangnya.
Dimas memakai kemeja kerjanya yang lengannya digulung santai. Di meja mereka tersaji berbagai macam sushi di atas piring kayu bertingkat, sashimi segar, dan 2 gelas minuman berwarna cerah. Makan siang itu mungkin seharga uang belanja dapurku selama 2 minggu. Aku mengeluarkan ponselku, mengaktifkan kamera, dan mulai mengambil foto dan video. Jaraknya cukup dekat karena dindingnya kaca transparan. Kualitas kamera ponselku memang tidak sebagus punya Vera, tapi cukup jelas untuk menangkap dosa mereka. Aku melihat Dimas tertawa lebar, tawa yang tidak pernah dia berikan padaku lagi. Dia mengambil sepotong sushi dengan sumpitnya, lalu menyuapkannya ke mulut Vera. Vera menerima suapan itu dengan manja, lalu memukul pelan lengan Dimas sambil tertawa genit. Adegan itu membuatku mual. Suamiku menyuapi wanita lain di depan umum, di saat dia bilang padaku dia sedang sibuk kerja keras demi masa depan kami. Kemudian, Dimas mengeluarkan ponselnya. Dia menunjukkan sesuatu di layar kepada Vera. Vera melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya. Dia menunjuk-nunjuk layar ponsel itu dengan ekspresi mengejek. Instingku mengatakan, mereka sedang menertawakanku. Aku melakukan zoom maksimal pada rekaman videoku. Samar-samar, aku bisa melihat layar ponsel Dimas. Itu foto profil WhatsAppku. Foto selfie sederhanaku saat memakai kerudung instan di dapur. Kampungan, bisikku menirukan ucapan Dimas, air mata kemarahan merebak di sudut mataku. Mereka menertawakan istri yang sedang berjuang di rumah. Mereka menertawakan kesederhanaan yang dipaksakan oleh keadaan yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Cukup. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku menghentikan rekaman. Aku menyimpan ponselku kembali ke tas selempangku. Tanganku terkepal erat di sisi tubuh. Tertawalah sepuas kalian hari ini, gumamku sambil menatap mereka tajam dari balik masker. Makanlah yang enak. Karena besok malam, makanan yang kusajikan akan terasa seperti racun di tenggorokan kalian. Aku berbalik, meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Aku tidak pulang ke rumah. Aku punya tujuan lain. Aku menuju Ban untuk mencairkan sebagian warisan ibuku, lalu ke butik dan salon. Dimas bilang aku kampungan? Dimas bilang aku membosankan? Baiklah. Besok malam, aku akan mematikan, alias si kampungan. Dan yang akan menyambut mereka di meja makan adalah wanita yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Wanita yang memegang kartu as kematian mereka. Perang sudah dimulai, dan kalian baru saja kalah tanpa menyadarinya. Sepulang dari Senopati, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku mampir ke sebuah kantor notaris tua di bilangan Jakarta Pusat, tempat Pak Darmawan berkantor. Beliau adalah sahabat almarhum ayahku, orang kepercayaan keluarga kami yang mengurus segala aset peninggalan orang tua. Selama ini, Dimas tidak terlalu tahu detail tentang harta warisan yang kuterima, karena aku memang sengaja tidak membahasnya. Aku dididik ibu untuk mandiri dan tidak memamerkan kekayaan. Dimas hanya tahu bahwa rumah yang kami tempati ini adalah bantuan orang tuaku, tapi dia tidak pernah peduli siapa nama yang tertulis di sertifikatnya. Assalamualaikum, Pak Darmawan, sapaku saat masuk ruangannya yang penuh tumpukan berkas. Waalaikumsalam, Nak Alia, tumben mampir. Ada apa? Wajahmu kok tegang begitu? Tanya Pak Darmawan sambil membetulkan letak kacamata bacanya. Aku duduk di kursi tamu, menarik napas panjang, lalu meletakkan tas selempangku di meja. Pak, saya mau cek status sertifikat rumah yang saya tempati sama Dimas, dan juga sertifikat tanah di Bogor warisan ibu. Apakah semuanya masih aman atas nama saya? Pak Darmawan mengernyitkan dahi. Tentu saja aman, Alia. Sertifikat aslinya kan Bapak yang pegang di brankas kantor ini sesuai amanat almarhum ayahmu dulu, supaya tidak hilang atau disalahgunakan. Suamimu tidak punya akses sama sekali. Kenapa? Ada masalah? Mendengar jawaban itu, beban seberat 1 ton rasanya terangkat dari pundakku. Syukurlah. Dimas yang selama ini merasa menjadi raja di rumah itu, sebenarnya hanya menumpang di istanaku. Mobil yang dia pakai sehari-hari pun BPKB-nya masih atas namaku karena dibeli menggunakan uang tabungan awalku bekerja sebelum menikah, meski dia yang membayar cicilan bulanannya sekarang. Pak, tolong siapkan berkas pengalihan hak asuh atau pengamanan aset. Saya berencana menggugat cerai Dimas.
kataku tegas, tanpa setetes air mata pun. Pak Darmawan terdiam sejenak, menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk paham tanpa banyak bertanya. Beliau seolah bisa melihat badai yang sedang berkecamuk di mataku. Baik, Bapak akan siapkan semuanya. Kalau butuh pengacara perceraian yang handal, Bapak punya rekanan. Kapan kamu mau bergerak? Lusa, Pak. Besok malam saya akan membereskan semuanya dulu, jawabku dingin. Setelah urusan aset aman, aku pulang ke rumah. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Dimas belum pulang. Rumah masih sepi. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mulai menyusun amunisi. Aku mengeluarkan laptopku sendiri yang sudah lama berdebu di lemari. Aku memindahkan semua data dari flash disk yang kusalin kemarin. Foto mereka makan siang tadi siang, rekaman suara Vera yang menghinaku, bau bawang, bukti transfer uang tabungan bayi tabung kami yang dipakai belanja tas, hingga chat mesra mereka. Aku menyusunnya dalam sebuah folder presentasi. Ya, aku akan membuat presentasi. Jika Dimas bilang aku membosankan, aku akan memberinya pertunjukan paling menarik, yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Aku mengedit foto-foto itu, memperjelas tanggal dan waktunya. Aku ingin memastikan bahwa ketika bom ini meledak, tidak ada celah bagi Dimas untuk menyangkal. Aku ingin dia terpojok, skakmat, tanpa bisa berkutik. Saat azan maghrib berkumandang, suara mobil Dimas terdengar memasuki garasi. Aku buru-buru menutup laptop, menyembunyikannya di bawah tumpukan baju di lemari, lalu keluar kamar dengan wajah istri penurut, seperti biasa. Dimas masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Kemejanya agak kusut. Bau parfum rose vanilla itu samar-samar tercium lagi, meski sudah bercampur bau keringat dan asap jalanan. Mas, sudah pulang? Capek ya? Sapaku sambil mengambil tas kerjanya. Hatiku bergemuruh ingin memuntahkan rasa jijik, tapi bibirku menyunggingkan senyum tipis. Iya, capek banget, Al. Tadi meeting seharian di pabrik, panas, debu, keluhnya sambil melonggarkan dasi. Bohong. Kamu makan sushi mahal di ruangan ber-AC dengan selingkuhanmu. Ya ampun, kasihan suamiku. Mandi gih, Mas. Air hangat sudah aku siapkan. Habis itu makannya, aku masak sayur asem, kataku lembut. Dimas menatapku sekilas, mungkin heran kenapa aku tidak cemberut lagi. Kamu kok beda hari ini? Nggak ngambek lagi soal omonganku kemarin? Aku menggeleng pelan, menunduk sedikit untuk menyembunyikan kilatan amarah di mataku. Nggak, Mas. Aku sadar Mas benar. Aku memang harus berubah. Aku nggak mau jadi istri yang membosankan dan bikin Mas malu. Makanya, besok aku mau bikin kejutan buat Mas. Kejutan? Kejutan apa? Dimas tampak waspada. Besok kan hari Jumat. Mas, aku mau undang Bapak sama Ibu, mertua, buat makan malam di sini. Sekalian syukuran kecil-kecilan. Katanya Mas proyeknya lancar kan? Aku mau masak enak, spesial buat Mas dan keluarga. Wajah Dimas langsung rileks. Dia tersenyum, merasa egonya dibelai. Istrinya yang bodoh, ini ternyata masih sangat memujanya. Oh, ide bagus. Boleh deh. Orang tua juga udah lama nggak kesini. Masak yang enak ya, jangan yang standar-standar aja. Iya, Mas. Oh ya, aku boleh undang Vera nggak? Kan dia sahabat aku, dia juga kenal sama ibu bapakan dulu pas kita nikah. Sekalian aku mau minta ajarin dia dandan kayak saran Mas. Pancingku. Dimas tersedak ludahnya sendiri. Matanya membelalak kaget. Vera? Ngapain undang dia? Loh, kenapa Mas? Katanya Mas suruh aku belajar sama dia. Kalau ada dia kan suasana jadi lebih hidup. Lebih berkelas, kayak yang Mas mau. Mas nggak suka kalau ada Vera? Tanyaku dengan nada polos yang mematikan. Dimas tampak berpikir keras, menimbang-nimbang risiko. Tapi kemudian, kesombongan dan rasa aman palsu menguasainya. Dia pikir aku benar-benar ingin belajar dandan. Dia pikir ini kesempatan bagus untuk bisa berdekatan dengan Vera tanpa perlu sembunyi-sembunyi. Ya boleh sih. Bagus itu. Biar kamu ketularan stylenya dia. Undang aja, jawabnya akhirnya,
berusaha terdengar santai padahal matanya berbinar licik. Oke, Mas. Nanti aku kabari dia. Malam itu, setelah Dimas tertidur pulas, mendengkur keras karena kekenyangan makan sayur asem, aku mengambil ponselku. Aku membuat grup WhatsApp baru bernama Dinner Spesial. Anggotanya, aku, Dimas, ibu mertua, bapak mertua, dan Vera. Aku mengetik pesan undangan dengan jari-jari yang dingin namun mantap. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, dan Vera sahabatku tercinta. Besok malam, Alia mau mengundang makan malam spesial di rumah. Syukuran atas rezeki Mas Dimas dan sekalian Alia mau belajar jadi istri yang lebih modern dari Vera. Datang ya, jam 7 malam. Ditunggu kedatangannya. Jangan sampai telat, ada kejutan seru. Balasan datang cepat dari ibu mertua. Waalaikumsalam, Nak Alia. Wah, boleh banget. Ibu kangen masakanmu. Insya Allah ibu sama bapak datang. Lalu balasan dari Vera. Wah, seru nih. Oke Beb, aku pasti dateng. Nanti aku bawain dessert ya. Siap-siap aku make over dikit ya biar nggak kucel he. Aku membaca balasan Vera sambil tersenyum miring dalam kegelapan kamar. Silakan datang. Ver, bisikku pada layar ponsel. Bawalah dessert termanis yang kamu punya. Karena hidangan utamanya nanti akan terasa sangat pahit. Aku menatap wajah Dimas yang tertidur pulas di sampingku. Wajah yang dulu kucintai setengah mati. Wajah yang besok malam akan berubah pucat pasi. Aku tidak bisa tidur malam itu. Adrenalin mempompa darahku begitu kencang. Aku menghabiskan malam dengan mematangkan rencana, mengecek kembali semua bukti, dan memastikan proyektor mini yang kupinjam dari tetangga berfungsi dengan baik. Proyektor itu akan menjadi senjata utamaku. Besok adalah hari penghakiman. Dan aku, hakim tunggalnya, sudah siap mengetuk palu. Jumat sore. Langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seolah ikut memanas menyambut drama yang akan segera digelar di ruang makan rumahku. Sejak pagi, aku sudah menyibukkan diri. Bukan, aku tidak sibuk memasak di dapur dengan daster lusuh seperti biasanya. Hari ini, aku memesan catering premium dari restoran langganan keluarga besarku dulu, restoran yang harganya per porsi setara dengan uang makan siang Dimas selama seminggu. Aku memesan beef Wellington, salmon and croûte, dan berbagai hidangan mewah lainnya. Aku tidak mau bau bawang menempel di tubuhku hari ini. Setelah urusan makanan beres, aku masuk ke kamar. Tadi siang, aku sudah pergi ke salon dan butik menggunakan uang warisan ibu yang kucairkan. Aku membeli sebuah gaun yang harganya membuat tanganku gemetar saat menggesek kartu debit, tapi kepuasan yang kubayangkan nanti membuatnya sepadan. Aku duduk di depan cermin rias. Bukan cermin kecil di kamar mandi, tapi cermin besar di lemari. Aku mulai memoles wajahku. Dulu, sebelum menikah dan tenggelam dalam peran istri hemat, aku cukup pandai berdandan. Kemampuan itu tidak hilang, hanya terkubur. Aku mengaplikasikan foundation mahal yang membuat kulitku terlihat flawless. Aku membingkai mataku dengan eyeliner tajam dan maskara yang membuat bulu mataku lentik. Dan sebagai sentuhan terakhir, aku memulas bibirku dengan lipstik berwarna merah darah, bold, berani, dan mengintimidasi. Bukan warna nude pucat yang biasa disukai Dimas, karena katanya, lebih solehah. Persetan dengan selera Dimas. Aku mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat yang membalut tubuhku dengan sempurna. Potongannya elegan, sopan namun memancarkan aura misterius dan mahal. Aku memakai anting berlian peninggalan ibu yang selama ini kusimpan di brankas. Aku menata rambutku dengan gaya updo modern yang memperlihatkan leher jenjangku. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin, aku nyaris tidak mengenali sosok itu. Wanita di cermin itu bukan Alia si kampungan. Wanita itu adalah Alia yang siap berperang. Jam 18.30. Bel rumah berbunyi. Aku menarik napas panjang, memasang senyum paling manis namun dingin, lalu berjalan membuka pintu. Tamu pertama adalah mertuaku, bapak dan ibu. Mereka datang membawa bingkisan buah. Assalamualaikum, sapa ibu mertua. Waalaikumsalam, Bu, Pak. Silakan masuk, jawabku ramah sambil mencium tangan mereka. Ibu mertua ternganga saat melihatku. Dia mematung di ambang pintu, matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala.
Ya ampun, Alia, ini kamu. Enduk? Masya Allah, pangling ibu. Cantik sekali kamu malam ini. Tumben dandan begini. Bapak mertua juga tampak kaget, tapi dia tersenyum bangga. Wah, Dimas pasti senang lihat istrinya cantik begini. Kelihatan segar, Al. Terima kasih, Bu, Pak. Kan mau menyambut tamu spesial, jadi harus rapi dong. Mas Dimas bilang Alia harus belajar tampil menarik. Jawabku merendah. Kami duduk di ruang tamu sebentar. Tak lama kemudian, suara mobil Dimas terdengar, disusul suara mobil lain, Honda Jazz merah milik Vera. Rupanya mereka datang hampir bersamaan. Mungkin janjian di depan komplek. Pintu terbuka. Dimas masuk lebih dulu, wajahnya masih santai. Tapi begitu dia melihatku yang sedang menuangkan teh untuk orang tuanya, langkahnya terhenti mendadak. Tas kerjanya nyaris terlepas dari tangannya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melotot seolah melihat hantu cantik. Alia, panggilnya ragu, seolah memastikan apakah aku benar istrinya. Aku berdiri, berjalan mendekatinya dengan langkah anggun yang sudah kulatih. Aroma parfum baruku, wangi oud dan jasmine yang jauh lebih mewah dan berkelas daripada rose vanilla pasaran milik Vera, menguar memenuhi ruangan. Kenapa, Mas? Kaget? Katanya Mas mau aku berubah. Gimana? Udah nggak kampungan kan? Bisikku tepat di telinganya, tapi dengan nada yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebelum Dimas sempat menjawab, Vera muncul dari balik punggungnya. Dia mengenakan gaun pendek ketat berwarna emas yang berkilauan, jelas sekali ingin menjadi pusat perhatian. Tangannya menenteng paperback kue dan tas Kate Spade merah marun itu, tas hasil uang tabunganku. Hai semua. Sorry ya agak telat. Vera berseru ceria, tapi suaranya tercekat saat melihatku. Senyum percaya diri di wajah Vera luntur seketika. Dia menatapku dengan tatapan tak percaya, lalu berubah menjadi tatapan iri dan terancam. Dia menyadari satu hal, malam ini, dia kalah telak dalam hal penampilan. Gaun emasnya yang norak terlihat murahan bersanding dengan gaun sutra hitamku yang elegan. Riasan tebalnya terlihat seperti topeng badut dibandingkan riasanku yang flawless. Hai, Vera, sapaku ramah, terlalu ramah. Masuk, jangan bengong di situ. Cantik banget kamu malam ini, emas-emas gitu kayak piala bergilir. Mertuaku tertawa kecil, mengira itu candaan. Wajah Vera memerah padam, tapi dia memaksakan tawa canggung. Haha, kamu bisa aja, Al. Kamu, beda banget malam ini. Dapat modal dari mana dandan begini? Pertanyaan itu tajam, berusaha menjatuhkanku. Aku tersenyum miring. Adalah, Ver. Tabungan masa depan. Kadang kita harus investasi buat hal yang penting, kan? Kayak menjaga martabat, misalnya. Suasana mendadak kaku. Dimas tampak gelisah, matanya bolak-balik menatapku dan Vera. Dia mungkin merasa ada arus listrik tegangan tinggi di antara kami berdua. Sudah, ayo kita makan. Katanya Alia masak enak. Potong ibu mertua, mencoba mencairkan suasana. Kami semua berpindah ke ruang makan. Di atas meja, hidangan mewah sudah tertata rapi. Aroma daging panggang dan rempah-rempah menggugah selera. Dimas dan Vera kembali terbelalak melihat menu makanan yang tersaji. Ini bukan masakan rumahan biasa. Gila, Al. Kamu pesen di mana ini? Mahal banget pasti, komentar Dimas, keningnya berkerut. Naluri pelitnya muncul. Uang belanja kan udah mepet? Tenang aja, Mas, jawabku sambil menyendokkan nasi ke piring ibu mertua. Ini nggak pakai uang gaji Mas kok. Ini pakai uangku sendiri. Anggap aja sedekah buat orang-orang yang kelaparan mata dan perut. Kami mulai makan. Suasana hening mencekam. Hanya bunyi dawai sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik. Ibu dan bapak mertua makan dengan lahap, memuji rasa makanannya. Tapi Dimas dan Vera tampak sulit menelan. Mereka merasa diawasi. Di tengah makan malam, aku meletakkan sendokku pelan. Aku menatap Vera lekat-lekat. Ver, tas kamu bagus banget deh, komentarku tiba-tiba, memecah keheningan. Vera tersentak, lalu secara refleks memegang tas merah marun yang dia letakkan di kursi sebelahnya. Oh iya, makasih.
Al. Biasa aja kok ini. Merek Kate Spade ya? Tipe Cameron Street? Tanyaku detail. Vera memucat. Dimas tersedak minumannya. Uhuk. Kamu kok tahu merek tas? Al? Tumben? Tanya Dimas panik sambil mengelap mulutnya dengan tisu. Loh, kan aku lagi belajar jadi wanita berkelas. Mas. Jadi aku browsing dong tren fashion. Jawabku santai sambil tersenyum manis. Soalnya aku lihat tas itu lagi diskon di Mall Grand Indonesia minggu lalu. Harganya sekitar 5 jutaan ya, Ver? Vera mengangguk kaku, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Iya, sekitar segitu. Aku beli pas lagi jalan-jalan sendiri. Oh, sendiri? Aku menatap Dimas sekilas. Hebat ya Vera, mandiri banget. Bisa beli tas mahal sendiri. Nggak kayak aku ya, Mas? Beli bedak 200.000 aja harus mikir 2 kali karena takut dimarahin suami boros. Padahal uang itu uang bersama. Ibu mertua menatap Dimas dengan tatapan menyelidik. Dimas, kamu ngelarang istrimu beli bedak? Kok pelit amat jadi suami? Lihat tuh Vera bisa beli tas 5 juta. Dimas gelagapan. Enggak bu, bukan ngelarang. Cuma ngingetin hemat aja. Iya, hemat pangkal kaya, potongku. Hemat buat istri, biar bisa royal buat yang lain. Ya kan, Mas? Kalimatku menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang nyata. Vera menunduk, pura-pura sibuk memotong daging. Dimas menatapku dengan tatapan memohon, seolah memberi kode, cukup, Al. Jangan aneh-aneh. Tapi aku belum selesai. Ini baru hidangan pembuka. Ngomong-ngomong soal yang lain, kataku lagi, kali ini berdiri dari kursi sambil memegang gelas air putihku seolah hendak bersulang. Sebenarnya ada alasan kenapa aku mengundang kalian semua malam ini. Selain syukuran, aku juga mau menunjukkan sesuatu. Mas Dimas kemarin bilang aku membosankan. Jadi, aku bikin video kenang-kenangan biar malam ini jadi seru. Video apa, Al? Tanya bapak mertua antusias. Video tentang perjalanan cinta dan pengorbanan. Pak, jawabku penuh arti. Ayo kita pindah ke ruang tamu. Aku sudah siapkan layarnya. Dimas tampak pucat pasi. Firasat buruknya semakin kuat. Al, nggak usah aneh-aneh deh. Kita ngobrol aja di sini, cegahnya. Loh, kenapa Mas? Takut videonya jelek? Tantangku. Tenang aja, kualitasnya bagus kok. Jelas banget. Apalagi bagian close-up-nya. Aku berjalan menuju ruang tamu tanpa menunggu persetujuan mereka. Mertuaku mengikuti dengan penasaran. Dimas dan Vera saling pandang dengan tatapan horor, tapi mereka tidak punya pilihan selain ikut. Mereka berjalan di belakangku seperti terpidana mati yang menuju tiang gantungan. Di ruang tamu, layar putih proyektor sudah terpasang. Laptopku sudah menyala di meja kopi, terhubung dengan kabel HDMI. Silakan duduk, Bapak, Ibu. Mas Dimas duduk di tengah ya, sama Vera juga boleh, biar kelihatan jelas. Aturku. Mereka duduk di sofa. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang membuncah. Saatnya. Aku menekan tombol play. Ruangan menjadi gelap. Cahaya dari proyektor menyorot ke layar. Dan detik berikutnya, wajah-wajah di sofa itu berubah menjadi lukisan kepanikan dan kehancuran yang sempurna. Pertunjukan dimulai. Cahaya putih dari proyektor menyorot tajam ke layar yang terbentang di dinding ruang tamu, membelah kegelapan ruangan yang sengaja kumatikan lampunya. Suara dengungan kipas pendingin proyektor terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam, seolah menjadi irama pengantar menuju kehancuran yang sesungguhnya. Aku berdiri di samping layar, memegang remote control seperti seorang konduktor orkestra yang siap memimpin simfoni kematian bagi pernikahan kami. Video apa ini, Al? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Dia mencoba berdiri, gelisah, seakan nalurinya berteriak menyuruhnya untuk lari. Kalau cuma video kenangan, kita nonton nanti saja. Nggak enak sama ibu dan bapak. Duduk, Mas, perintahku dingin. Suaraku tidak keras, tapi penuh penekanan yang membuat lutut Dimas lemas kembali. Ini video spesial. Kamu pasti suka. Ini tentang hasil kerja kerasmu selama ini.
Tanpa menunggu bantahan lagi, aku menekan tombol play. Layar menyala. Gambar pertama yang muncul adalah foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Kami berdua tersenyum bahagia sambil memamerkan buku nikah. Ibu mertua tersenyum haru melihatnya, mungkin mengira ini benar-benar video nostalgia. Ya ampun, kalian masih muda sekali di sini, gumam ibu. Namun, detik berikutnya, suasana berubah drastis. Musik latar yang awalnya romantis tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara hening yang mematikan. Gambar di layar berganti dengan transisi kasar, menampilkan sebuah foto struk belanja yang diperbesar dengan resolusi tinggi. Itu adalah struk pembelian parfum Rose Vanilla seharga 3 juta rupiah, dan tas Kate Spade seharga 5 juta rupiah. Tanggal dan jamnya tertera jelas di sana, dilingkari dengan garis merah menyala. Loh, kok struk belanja? Tanya bapak mertua bingung, memicingkan matanya. Coba bapak lihat tanggalnya, kataku lantang, memecah kebingungan. Tanggal itu adalah hari di mana Mas Dimas bilang ke aku kalau dia sedang meeting proyek di pabrik yang panas dan berdebu. Tapi struk itu berasal dari Grand Indonesia, pusat perbelanjaan mewah di tengah kota. Dan lihat barang yang dibeli. Parfum wanita dan tas wanita. Dimas membeku di sofa. Wajahnya yang tadinya sombong kini memucat seperti mayat, butiran keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya yang lebar. Vera, yang duduk di sampingnya, mulai gemetar. Dia mengenali struk itu. Tentu saja dia kenal, karena barang-barangnya sedang dia pakai sekarang. Slide berikutnya muncul. Kali ini adalah tangkapan layar mutasi rekening tabungan, masa depan, kami. Rekening yang kami kumpulkan receh demi receh untuk program bayi tabung. Di layar terpampang jelas, penarikan tunai 10 juta rupiah. Lalu di sebelahnya, ada foto Vera sedang memegang paper bag belanjaan dengan senyum lebar, foto yang diambil dari Instagram story Vera yang lupa dia sembunyikan dariku, atau mungkin dia pikir aku terlalu bodoh untuk melihatnya. 10 juta rupiah. Suaraku bergetar menahan amarah, tapi aku tetap melanjutkannya. Uang itu adalah uang belanja dapur yang aku sisihkan selama 2 tahun, Bu. Uang yang seharusnya kita pakai untuk ikhtiar punya cucu buat ibu. Tapi hilang dalam sekejap hanya untuk membelikan tas yang sekarang duduk manis di sebelah Mas Dimas itu. Semua mata sontak tertuju pada tas merah marun di samping Vera. Vera refleks menyembunyikan tas itu ke belakang punggungnya, wajahnya merah padam antara malu dan takut. Alia. Cukup, bentak Dimas. Akhirnya dia meledak. Dia berdiri hendak menerjang ke arah laptop untuk mematikannya. Matikan. Kamu gila yang mempermalukan suami sendiri di depan orang tua? Jangan ada yang bergerak, teriak bapak mertua tiba-tiba. Suaranya menggelegar, penuh wibawa dan kemarahan yang tertahan. Bapak menunjuk Dimas agar duduk kembali. Biarkan istrimu menyelesaikan presentasinya. Duduk kamu, Dimas. Dimas terperanjat. Dia tidak pernah melihat bapaknya semarah ini. Dengan nyali yang menciut, dia kembali terhempas ke sofa. Aku tersenyum puas. Terima kasih, Pak. Ini bagian terbaiknya. Slide berganti lagi. Kali ini bukan foto, tapi video. Video yang kurekam diam-diam siang tadi di restoran Jepang. Di layar raksasa itu, terpampang jelas wajah Dimas dan Vera yang sedang duduk berhadapan. Kualitas videonya cukup jernih untuk melihat ekspresi mereka. Dimas menyuapkan sushi ke mulut Vera dengan mesra. Lalu adegan berganti saat Dimas menunjukkan layar ponselnya, foto wajahku, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak dengan gestur mengejek yang menjijikan. Suara rekaman percakapan Vera di telepon kemarin pun ikut kumasukkan sebagai latar suara video itu. Suara Vera terdengar cempreng dan angkuh memenuhi ruang tamu, dan itu butuh modal. Al. Kamu kan pelit, beda aja beli di minimarket. Dimas itu seleranya tinggi, dia suka cewek yang high maintenance kayak aku. Daster bau bawang mana level. Ruang tamu itu hening, tapi udaranya terasa padat dan mencekik. Video berakhir, layar menjadi hitam. Aku berjalan ke tengah ruangan, berdiri di antara layar proyektor dan mereka yang duduk di sofa. Aku menatap Dimas dan Vera bergantian dengan tatapan setajam silet. Mas Dimas bilang aku membosankan, kataku memecah keheningan. Mas Dimas bilang gayaku kampungan. Mas Dimas bilang Vera jauh lebih menarik, lebih hidup, lebih berkelas.
Sekarang aku tanya, Mas, apa kejutan ini cukup seru buat kamu? Apa ini cukup hidup? Aku beralih menatap Vera yang kini menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Dan kamu, Vera, sahabatku, kamu bilang aku pelit? Kamu bilang aku bau bawang? Asal kamu tahu, uang yang dipakai Dimas untuk mendandanimu agar terlihat berkelas, itu adalah uangku. Uang hak istri yang dirampas. Tanpa uang curian itu, kamu cuma wanita murahan yang memungut sampah bekas sahabatnya sendiri. Jaga mulutmu, Alia. Dimas mencoba membela diri, tapi suaranya lemah, tanpa tenaga. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dimas. Bukan dari aku, tapi dari ibu mertua. Ibu yang biasanya lembut dan sabar, kini berdiri dengan napas memburu. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Tangannya masih melayang di udara setelah menampar putra kesayangannya. Anak kurang ajar, teriak ibu histeris. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu menjadi maling. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu menyakiti hati perempuan. Istrimu di rumah menghemat uang, makan seadanya demi masa depan kalian, dan kamu malah foya-foya sama perempuan gatal ini. Ibu beralih menatap Vera dengan tatapan jijik yang luar biasa. Dia meludah ke lantai, tepat di depan sepatu hak tinggi Vera. Dan kamu, enduk. Ibu kira kamu teman yang baik. Ternyata kamu ular berbisa. Keluar kamu dari rumah menantuku. Keluar. Vera menangis, air matanya melunturkan maskara tebalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan seperti hantu. Tante, Om, maafin Vera, ini salah paham. Salah paham gundulmu, bentak bapak mertua. Bapak berdiri, wajahnya merah pada menahan emosi agar tidak terkena serangan jantung. Bukti sudah jelas di depan mata. Video, struk, chat, semuanya ada. Kalian pikir kami buta? Dimas memegangi pipinya yang merah bekas tamparan ibunya. Dia menatapku, matanya memancarkan keputusasaan. Dia baru sadar bahwa tamengnya sudah hancur. Tidak ada lagi yang membelanya. Aku menatap kekacauan itu dengan perasaan hampa namun lega. Rasa sakit hati yang kemarin membakar dada kini telah padam, berganti dengan kepuasan melihat kebenaran terungkap. Kalian berdua memang cocok, ucapku dingin, suaraku terdengar jelas di antara isak tangis ibu. Sama-sama pengkhianat, sama-sama pencuri. Mas Dimas mencuri masa depanku, dan Vera mencuri suami sahabatnya. Pasangan yang serasi di neraka. Kekacauan di ruang tamu perlahan mereda, menyisakan isak tangis ibu mertua yang masih sesenggukan di pelukan bapak. Dimas duduk terkulai di sofa dengan kepala tertunduk di antara kedua lututnya, rambutnya acak-acakan karena dia jambak sendiri karena frustrasi. Vera masih berdiri mematung di sudut ruangan, memeluk tas brandednya seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai, meski dia tahu tas itulah salah satu bukti kejahatannya. Aku masih berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Air mataku sudah kering. Hatiku sudah membatu. Kini saatnya memberikan pukulan terakhir. Pukulan yang akan memastikan mereka tidak bisa bangkit lagi untuk menyakitiku. Sekarang, silakan kalian pergi dari rumahku, ucapku datar. Dimas mendongak, matanya merah dan sembab. Rumahmu? Ini rumah kita, Al. Kita bangun ini sama-sama. Kamu gak bisa ngusir aku begitu saja. Aku suamimu. Aku tertawa, tawa yang kering dan hambar. Rumah kita? Mas lupa? Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Atas namaku. Ini rumah pemberian orang tuaku. Kamu hanya menumpang, Mas. Selama ini aku diamkan kamu bersikap seolah raja di sini, karena aku menghargaimu sebagai kepala keluarga. Tapi karena kamu sudah menghancurkan keluarga ini, hakmu juga hilang. Wajah Dimas berubah menjadi horor murni. Dia lupa. Saking nyamannya dia menikmati fasilitas, dia lupa bahwa secara hukum dia tidak memiliki apa-apa di atas tanah ini. Dan mobil itu, lanjutku sambil menunjuk ke arah garasi. BPKB-nya juga atas namaku. Itu kubeli pakai uang tabunganku sendiri sebelum nikah. Jadi, Mas Dimas, malam ini kamu keluar dari sini tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Persis seperti gelandangan. Al, jangan bercanda, Al. Suara Dimas mulai pecah,
Kepanikan nyata melanda dirinya. Dia sadar dia akan jatuh miskin dalam sekejap. Tanpa rumah, tanpa mobil, dan dengan gaji yang pas-pasan karena gaya hidupnya yang boros, dia akan hancur. Dimas turun dari sofa. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Dia merangkak mendekatiku, lalu melakukan hal yang tidak pernah kubayangkan akan dia lakukan. Dia bersujud di kakiku. Laki-laki yang kemarin dengan sombongnya menghinaku, kampungan. Laki-laki yang merasa dirinya paling berkelas, kini mencium ujung gaun sutra hitamku sambil menangis terseduh-seduh. Al, ampun Al, maafkan aku salah besar, aku bodoh. Racau Dimas di kakiku. Jangan usir aku, Al. Aku janji bakal putusin Vera sekarang juga. Aku bakal hapus kontaknya, aku blokir semuanya. Kita mulai dari awal lagi ya. Demi anak kita nanti tolong, Al. Aku menatap puncak kepala Dimas dengan tatapan kosong. Dulu, aku mungkin akan luluh melihatnya menangis seperti ini. Dulu, aku akan ikut berlutut dan memeluknya. Tapi, Alia yang dulu, sudah dibunuh oleh kata-katanya sendiri kemarin malam. Anak kita, ulangku sinis. Kamu berani bawa-bawa anak setelah kamu habiskan uang tabungan bayi tabungnya buat beli tas selingkuhanmu? Kamu gak pantas jadi ayah, Mas. Bahkan jadi manusia pun kamu gagal. Vera yang melihat Dimas bersujud seperti itu ikut panik. Dia sadar posisinya semakin terpojok. Dia maju selangkah, mencoba meraih simpatiku. Al, tolong jangan viralin video tadi ya. Pinta Vera dengan suara memelas yang menjijikkan. Karirku bisa hancur kalau orang kantor tahu. Aku janji gak bakal ganggu kalian lagi. Aku bakal balikin tasnya, aku bakal ganti uangnya. Tolong, Al, kita kan sahabatan dari dulu. Sahabat? Potongku tajam, mataku menatap manik mata Vera yang ketakutan. Sahabat macam apa yang tidur sama suami sahabatnya sendiri? Sahabat macam apa yang menghina sahabatnya bau bawang di belakang punggungnya? Kamu lebih rendah dari sampah, Ver. Aku mundur selangkah, menarik kakiku menjauh dari jangkauan tangan Dimas yang mencoba memeluk kakiku lagi. Dengar baik-baik, kataku tegas, menatap mereka berdua bergantian. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai lewat pengacara keluargaku tadi sore. Aset-aset sudah diamankan. Rekening bersama sudah kubekukan. Kalian tidak punya akses apa-apa lagi. Bapak, Ibu, tolong Dimas. Dimas beralih memohon pada orang tuanya, berharap ada sedikit belas kasih. Tapi bapak mertua memalingkan wajah, tidak sudi melihat wajah anaknya. Ibu mertua masih menangis, tapi dia menggelengkan kepala lemah. Ibu kecewa sama kamu, Dimas. Ibu malu. Kamu selesaikan masalahmu sendiri. Ibu mau pulang. Bapak memapah ibu berdiri. Mereka berjalan melewati Dimas tanpa menoleh lagi. Sebelum keluar pintu, bapak berhenti sejenak dan berkata, jangan harap bapak akan membantumu sepeser pun. Rasakan akibat perbuatanmu. Setelah orang tua Dimas pergi, tinggallah kami bertiga. Suasana semakin dingin. Keluar, perintahku pelan. Al, keluar. Teriakku sekuat tenaga, melepaskan sisa-sisa emosi yang mengganjal di dada. Bawa pergi perempuan murahan ini dari rumah suci orang tuaku. Bawa pergi semua kebohongan kalian. Dimas bangkit dengan tertatih-tatih. Dia menatapku dengan tatapan hancur, tatapan orang yang baru sadar bahwa dia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Dia mencoba membuka mulutnya lagi untuk memohon, untuk meminta kesempatan kedua. Tapi aku mengangkat tanganku, menghentikan ucapannya. Aku menatapnya lurus-lurus, memastikan kata-kata terakhirku ini akan menghantuinya sampai akhir hayat. Simpan sujudmu untuk Tuhan, Mas. Karena bagiku, kamu sudah mati. Kalimat itu meluncur mulus, tajam, dan final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada ruang untuk, tapi. Dimas ternganga, air matanya menetes lagi, tapi dia tahu dia sudah kalah. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu berbalik badan dengan langkah gontai. Dia menyeret kakinya keluar dari pintu utama, diikuti oleh Vera yang terus menutupi wajahnya sambil terisak pelan. Mereka berjalan keluar menembus malam yang gelap, tanpa kendaraan karena kunci mobil sudah kuambil, tanpa harga diri,
dan tanpa masa depan yang jelas. Aku berjalan menuju pintu. Aku melihat punggung mereka menjauh di kegelapan jalan komplek. Aku tidak merasa sedih. Aku tidak merasa kehilangan. Yang kurasakan justru perasaan ringan yang luar biasa, seolah beban ratusan kilo baru saja diangkat dari pundakku. Aku menutup pintu kayu jati yang berat itu. Klik. Suara kunci diputar menjadi tanda berakhirnya babak menyedihkan dalam hidupku. Aku bersandar di daun pintu, menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku berjalan kembali ke ruang makan. Makanan mewah di meja masih utuh. Beef Wellington itu masih hangat. Aku duduk di kursi utamaku, menuangkan segelas air dingin, dan mulai memakan hidangan mahalku sendirian. Rasanya enak. Sangat enak. Jauh lebih enak daripada makan bersama pengkhianat. Malam ini, aliasi, kampungan, telah menang. Dan besok pagi, aku akan bangun sebagai wanita baru yang bebas, kaya, dan bahagia. Sendirian mungkin sepi, tapi jauh lebih baik daripada berdua namun kesepian karena dikhianati. Perjamuan telah usai. Tirai ditutup. Dan aku, sang pemeran utama, berdiri tegak menerima tepuk tangan dari takdir yang kini berpihak padaku.